atau saksikan untuk pertemuan dari tokoh-tokoh Muslim yang saat ini ada di MUI, dan kita simak untuk pertemuannya berikut ini. Suatu aksi lagi yang nanti khawatir lebih parah lagi, lebih besar lagi dan sebagainya. Oleh karena itu forum ini saya sampaikan yang paling poin adalah uhwah Islamiyah, uhwah Watoniyah, dan uhwah Basyariyah ini tetap kita pertahankan, yaitu NKRI dan sebagainya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ada pun yang lain-lain semacam himbauan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kiai Hasib Hasbullah Wahab Hasbullah, putra dari seorang tokoh bangsa, kawan baik saya, yang telah menyampaikan pada kita bagaimana sikap dan pandangan PBNU yang disampaikan dalam bentuk surat secara langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian juga akan datang dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Syafiq Muhammad belum datang, yang juga yang didatangi oleh Presiden, dan sebagaimana disampaikan oleh Wakil PBNU tadi, saya mendapat informasi di PP Muhammadiyah juga disarankan pada Bapak Presiden agar jangan datang ke NU dan Muhammadiyah saja, bahkan untuk mengajak berdialog, terutama elemen-elemen yang turun ke jalan pada 4 November yang lalu itu. Bila perlu bertemu dengan para pimpinan ormas-ormas Islam, perlu nanti kita undang di rapat pleno Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pimpinan MUI. Untuk urutan acara, segera setelah ini saya menyiapkan Sekretaris Dewan Pertimbangan untuk membacakan draft tausiah kebangsaan atau apapun nama yang kita sepakati nanti, untuk mendapatkan tanggapan dari sidang atau rapat pleno ini para anggota Dewan Pertimbangan. Itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk kita sampaikan pada pers di akhir pertemuan pada hari ini. Oh ya, ini ada dari mana ya, mohon izin karena kemarin yang didatangi oleh Presiden dua organisasi ini, ada Profesor Syafiq Muhammad, saya lihat di sana, mungkin 1-2 menit menyampaikan pada sidang ini bagaimana pertemuan kemarin dan apa isi yang disampaikan kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf telat sedikit karena baru menyelesaikan rapat di Rumah Sakit Cempaka Putih. Kemarin Presiden Bapak Jokowi bersilaturahim ke pimpinan pusat Muhammadiyah, dan ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama adalah mungkin seperti sudah kita ketahui, menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah yang menjaga ketertiban termasuk di dalam demonstrasi sebelumnya. Yang kedua adalah Presiden berjanji untuk tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, jadi sama sekali tidak akan mengintervensi. Kemudian yang ketiga adalah hasil diskusi dengan pimpinan pusat soal kesenjangan ekonomi, dan beliau berusaha, sudah menyadari akan kesenjangan itu dan berusaha untuk mengambil berbagai langkah supaya lebih tercermin keadilan ekonomi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bahwa Muhammadiyah memberikan beberapa opsi penyelesaian ini, tapi belum tahu mana yang akan berjalan, tapi kita tetap menunggu proses hukum yang sedang dilakukan sekarang ini. Terima kasih. Hampir sama dengan yang di PBNU. Jadi kita langsung saja mendengar, ini draft ya, memang belum lengkap betul dan sengaja supaya diisi nanti oleh sidang pleno ini. Setelah itu nanti dua wakil ketua akan memberikan penjelasannya, dan baru
usulan-usulan, tanggapan-tanggapan dari anggota Dewan Pertimbangan. Saya silakan pada Dr. Nur Ahmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan, untuk membacakan draft. Mohon pers ini belum final ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan draft tausiah kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri 70 ketua umum organisasi-organisasi Islam tingkat nasional dan 29 tokoh ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dengan memohon rahmat, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperkuat pendapat keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang penistaan agama dan mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat, harsatut din wa siyasatut dunya, serta memelihara kerukunan hidup antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 yang beredar luas di masyarakat. Ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci Al-Quran dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian atau judgment terhadap suatu pemahaman yang diberikan para ulama dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan mengandung kebencian, hate speech. Ucapan Gubernur Basuki Cahayapurnama tersebut menunjukkan intoleransi